Halo, perkenalkan nama saya Anskeris Rembo, NIM 20120143, kelas D Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan aplikasi ya, cara pembuatan aplikasi ya, menggunakan kode program. Oke, di sini saya akan membuat 3 aplikasi. Yang pertama ada aplikasi pembayaran mesin ATM, kedua aplikasi rental mobil, ketiga ada pemesanan IndiHome. Oke, di sini saya akan menjelaskan per baris perintahnya ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan aplikasi pembayaran mesin ATM. Oke, di sini yang pertama ada perintah .modesmol. Nah, ini merupakan keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Oke, berikutnya ada .kode org 100h. Nah, ini merupakan keterangan program yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang hendak digunakan. Oke. Nah, berikutnya ada masukkan DB sampai tampung nama ini ya. Nah, sampai di sini. Ini ya. Ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Nah, ini ya. Berikutnya ada tampung nama 30 ini. Nah, ini merupakan deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Oke, selanjutnya ada daftar 1, daftar 2, daftar 3. Nah, ini merupakan variabel daftar, oke, yang di dalamnya berisi tentang pembayaran, daftar pembayaran ya. Pembayaran ini mesin ATM. Oke, di sini ada ganti PIN, ada transfer pembayaran, kartu kredit, cicilan, di sini juga ada harga. Nah, oke, berikutnya kita lanjut ke mulai. Nah, mulai ini merupakan label. Berikutnya mov AH09H. Nah, ini merupakan nilai servis yang digunakan untuk menampilkan string. Berikutnya ada lea dx nama. Nah, ini merupakan coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Berikutnya int 21h. Nah, ini untuk menampilkan ke layar. Berikutnya ada mov AH09OH. Nah, ini merupakan nilai servis untuk menerima inputan string dari keyboard. Berikutnya ada lea dx tampung nama. Nah, ini ya, lea dx tampung nama ini itu untuk menampung inputan. Oke. Berikutnya ada push dx. Nah, push dx ini untuk menempatkan inputan pada stack atau stroke. Berikutnya ada mov dx offset daftar 1. Nah, ini merupakan coding untuk memanggil kalimat ya, kalimat yang di atas daftar tadi. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Di sini ada mov AH01H. Nah, ini merupakan nilai servis untuk menerima inputan 1 byte dari keyboard. Oke. Nah, berikutnya di sini berikutnya di sini ada JNE error MSG. Nah, ini dia ya. Jadi ini merupakan jump if not equal, atau jika inputan yang diberikan bukan huruf Y, maka programnya akan melakukan jump pada baris perintah dengan label error MSG. Nah, nanti dia akan muncul programnya di tampilan. Dia akan suruh jika ingin melanjutkan silakan tekan Y. Jika kita tidak menekan Y, dia akan, atau kita menekan huruf lain, dia akan muncul tampilan error MSG ya. Oke. Nah, di sini ada take 2. Ini dia ya, take 2. Nah, ini merupakan baris perintah dengan label page 2. Berikutnya di sini juga ada baris perintah dengan label page 3 sampai di sini. Nah, berikutnya ada ini ya, error MSG sampai int 20. Nah, ini merupakan setiap ada inputan yang tidak sesuai, maka programnya akan melakukan lompatan ke baris perintah ini. Oke. Berikutnya kita lanjut proses. Ada proses ini int 21h. Ini merupakan bagian coding untuk memasukkan kode atau nomor sesuai yang tertera daftar pada tabel di atas ya. Ini jadi ini dia sampai ini ya, masuk ke bawah. Nah, oke, jadi ini sampai ini lewat, terus dari masuk sampai di bawah ini sampai ini sampai yang terakhir lewat 5 ya.
Oke, berikutnya di sini ada hasil satu. Nah, hasil ini, ini hasil. Ini adalah alternatif atau kemungkinan output yang akan tampil nanti di program. Berikutnya ada teks. Nah, ini juga akan ditampilkan pada program saat dijalankan nanti ya. Pembayaran nomor, instansi, nama, keterangan jumlah. Oke, dan ini end, berakhir ya. Oke, jadi mesin ini pembayaran ATM, pembayaran mesin ATM sudah. Berikutnya kita lanjut ke aplikasi rental mobil. Oke, jadi di sini sama, di sini ada perintah mode small. Oke, yang tadi ya mode small yang saya jelaskan, keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Nah, itu. Berikutnya ada kode ORG 100H. Nah, ini merupakan keterangan program yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang hendak digunakan ya. Berikutnya ada start. Start ini jadi start ini merupakan label. Oke, label ini ya. Di JMP mulai juga di sini merupakan lompat ke baris perintah dengan label mulai. Di sini ada teks ini. Sini sampai di sini. Nah, ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Oke. Nah, di sini ada nama. Nah, ini ya. Nama 1, nama 2, nama 3. Jadi masukkan nama. Nah, ini nanti akan ditampilkan ya. Jadi ini juga merupakan variabel yang berisi string. Nanti dia akan ditampilkan pada program yang kita jalankan. Nanti kita akan diminta untuk masukkan nomor nama, nomor HP ya. Oke, sampai tujuan. Oke, berikutnya di sini ada daftar. Daftar. Nah, di sini ini merupakan deklarasi. Nah, ini merupakan variabel ya. Variabel daftar yang di dalamnya berisi daftar pemesanan rental mobil CV. Nah, ini dia ya. Oke. Lanjut bahwa ya di sini ada tampung nama ya. Ini juga lanjut DB lanjut. Nah, ini nanti kita akan disuruh untuk menekan F ya. Jadi ini perintahnya ya. Oke, jika kita tidak menekan F nanti dia akan muncul error. Oke, berikutnya ada tampung nama. Tampung nama. Nah, sampai di sini. Nah, ini merupakan deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada error, sukses. Nah, jika kode yang kita masukkan salah, nah dia akan muncul error begini ya, error kode yang masukkan salah. Jika benar, dia akan muncul sukses. Selamat, Anda berhasil. Ini ya. Oke, lanjut lagi, dimulai. Mulai ini merupakan label tadi ya. Lanjut move AH 909H. Nah, ini merupakan nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Berikutnya move DX of offset. Nah, ini dia ya. Oke, jadi ini merupakan coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel teks. Berikutnya int 21H. Ini untuk menampilkan ke layar. Oke, move AH 9 tadi sudah sama di atas. Move DX teks. Nah, di sini ada teks untuk panggil teks 5. Oke. Kita ke bawah. Oke. Nah, di sini ada Lea DX tampung nama. Nah, ini untuk menampung inputan ya. Oke. Di sini ada push DX. Nah, ini untuk menempatkan inputan pada stack atau stroke. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, yang Lea DX nama nih, nama 1 sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi dia ini coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama ya. Oke, Lea DX tampung nama sudah ke bawah. Oke, kita terus ke bawah. Oke. Nah, oke, di sini ada error NSG. Ini dia ya. Oke. Jadi ada dia ada error NSG ini ya. Sampai in 20 JNE error. Jadi setiap ada perintah inputan yang tidak sesuai, maka dia akan lompat ke baris perintah ini ya, error ini. Jika kita mengisi inputan tidak sesuai atau salah, dia akan muncul ini. Oke.
lanjut ke proses ke bawah sampai ini ya, sampai B ini ke bawah. Jadi dia dari proses ini ke bawah. Oke. Nah, sampai dia dari proses ini sampai di BLA ini. Oke, ini merupakan keterangan ya. Keterangannya ini adalah bagian coding untuk memasukkan kode atau nomor motor, nomor ini ya, nomor aplikasi mobil nih, nomor mobil. Oke. Sesuai yang tertera pada daftar tabel di atas. Oke. Nah, berikutnya ada CMP BH 0. Nah, ini yang CMP ini nih ke bawah. Nah, sampai di sini. Nah, di sininya proses compare berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Nah, lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang diinputkan. Oke. Di sini ada hasil 1, terus di sini sampai di sini. Nah, ini merupakan alternatif atau kemungkinan output yang akan tampil. Berikutnya di sini ada daftar ya, daftar 1, daftar 2. Oke, daftar 1 ya. Nah, ini merupakan variabel ya. Ini variabel daftar yang di dalamnya berisi tabel daftar ya. Oke. Jika Anda ingin menyewa mobil, ini ya. Jadi dia ini daftar ya, daftar penyewaan mobil ya. Oke. Dan terakhir di sini ada N, berakhir ya. Oke, berikutnya saya akan masuk lagi ke penjelasan di aplikasi pemesanan IndiHome. Oke, di sini juga sama, perintahnya sama, mode small. Di sini ada dot mode small ini ya. Oke, ini merupakan keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Berikutnya ada dot code 100H. Nah, ini merupakan keterangan program yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang hendak digunakan. Berikutnya ada start, ini merupakan label JMP mulai. Nah, JMP mulai merupakan lompat ke baris perintah dengan label mulai. Berikutnya ada nama, nomor telepon, alamat. Nah, ini jadi ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Oke, berikutnya ada tampung nama. Ya, ini dia. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini merupakan deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Berikutnya ada daftar. Nah, di sini ini merupakan variabel daftar yang di dalamnya berisi tabel daftar pemesanan IndiHome. Oke, berikutnya mulai. Nah, ini merupakan label. Oke, berikutnya ada move AH09H. Nah, ini merupakan nilai servis yang digunakan untuk menampilkan string. Berikutnya ada Lea DX nama. Nah, Lea DX nama ini merupakan coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Berikutnya ada int21h, ini untuk menampilkan ke layar. Berikutnya ada move AH0OH. Ini merupakan nilai servis untuk menerima inputan string dari keyboard. Berikutnya ada Lea DX tampung nama. Nah, ini merupakan baris perintah untuk menampung inputan. Berikutnya push DX. Nah, ini untuk menempatkan inputan pada stack atau stroke. Berikutnya ada move AH09. Jadi ini sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke, Lea DX juga sama. Jadi di sini ada satu Lea DX tampung. Nah, ini. Oke, jadi ini coding untuk memanggil kalimat ya. Tampung HP. Berikutnya ke bawah ada juga Lea DX tampung alamat. Oke. Ini dia ya, ada move DX offset daftar. Nah, ini coding untuk memanggil kalimat. Oke, berikutnya error MSG. Jika ada inputan yang salah, maka dia akan menuju ke perintah ini, error MSG. Oke, berikutnya ada yang namanya proses. Oke, di sini di proses ini sampai dari proses sampai di ini. Nah, ini merupakan bagian coding untuk memasukkan kode atau nomor sesuai yang tertera pada daftar tabel di atas. CMP sampai di sini. Nah,
ini merupakan, disinilah proses compare berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah diinputkan. Oke, berikutnya ada hasil. Nah, di sini hasil 1, terus ke bawah ya, hasil 2, hasil 3. Nah, ini merupakan alternatif kemungkinan output yang akan ditampilkan. Oke, di sini ada teks, ada teks 1, teks 2, teks, terus teks 3. Nah, ini jadi di sini ini merupakan variabel teks berisi hasil akhir yang akan ditampilkan pada layar. Oke, nah ini dia ya. Oke, oh jadi tadi saya belum jelaskan ya yang db ini, perintah db ini ya. Bisa blok dulu. Nah, ini dia db ini. Jadi db ini sebenarnya merupakan perintah define byte yang dapat menampung inputan sebesar 1 byte atau 8 bit. Berikutnya di sini juga ada 13,10. Nah, ini juga saya belum jelaskan tadi. Jadi ini merupakan perintah atau kode untuk berpindah baris. Nah, dan yang terakhir ada dolar ini ya. Nah, dolar ini berguna sebagai batas. Oke. Dan yang terakhir ini ada n. Oke, terakhir. Oke. Setelah saya menjelaskan semua programnya, jadi di sini program di sini yang pertama tadi ada program ATM tadi, pembayaran mesin ATM. Di sini saya sudah menyimpannya ya. Jadi cara menyimpannya sudah ada di video sebelumnya, atau saya bisa menunjukkan lagi di sini ya. Nah, di sini kita klik file, save as. Nah, di sini dia akan meminta kita untuk menyimpan dengan nama apa. Oke, sekarang di sini saya sudah menyimpannya, jadi saya tinggal close saja ya. Oke, di sini kita akan masuk ke programnya ya, di DOSBox. Oke, kita buka DOSBox. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita ketik mount C. Oke, assembly. Nah, seperti ini, enter. Kemudian kita tekan C, 2 enter. Berikutnya task, nama file. Jadi di sini saya akan menampilkan duluan yang ATM tadi ya, pembayaran mesin ATM. Jadi di sini saya sudah simpan dengan nama atm.asm. Lalu saya enter. Nah, berikutnya kita masukkan tlin/t. Di sini kita ketik atm.obj ya. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, berikutnya kita langsung ketikkan nama file yang kita simpan tadi, atm, lalu enter. Nah, di sini jadi tampilannya akan seperti ini ya. Di pembayaran mesin ATM dia akan minta untuk masukkan pin ya. Oke, kita coba. Dia bilang, dia suruh ganti pin. Pilih ya, kita mau ya kode yang pertama ganti pin atau transfer atau pembayaran. Coba di sini saya 2, transfer, enter. Nah, di sini dia silakan masukkan kode. Jadi di sini dia suruh kita mau transfer menggunakan kartu kredit ke A, pendidikan, cicilan, tiket, TLN atau seluler. Coba saya gunakan 1, enter. Nah, oh jadi di sini kodenya 301 ya, seperti ini. Oke, aplikasi. Nah, dia akan tampilkan seperti ini, aplikasi pembayaran nomor 001 instansi UAS BR. Jadi ini yang kita inputkan di dalam tadi, Anskaris Rainbow, keterangan. Nah, oke. Nah, berikutnya kita coba lagi masuk ke jadi di sini tadi sudah berhasil. Berikutnya kita masuk lagi di mode C, spasi C, assembly. Oke, enter. C, enter. Nah, di sini kita klik task. Oke, di sini saya akan menampilkan pembayaran rental mobil ya. Jadi di sini saya sudah simpan dengan nama mobil.asm. Kita enter. Oke, berikutnya tlin/t spasi mobil.obj. Enter. Oke, langsung mobil.
enter. Masukkan nama Anda ya. Oke, Anskarius, saya menggunakan nama saya, enter. Masukkan nomor HP. Oke, masukkan alamat Anda. Oke, berangkat dari Sapa. Oke, tujuan Kelapa 5. Enter. Oke, tekan F untuk lanjut. Nah, jadi di sini dia akan muncul daftar pesanan rental mobil. Oke. Nah, ini ya, mobil Xenia, Avanza, Innova, LF. Jika dengan supir ada harganya di sini. Oke. Kita lanjut. Silakan masuk kode Anda. Jadi kita di sini mau pilih mobil yang mana ya. Jadi di sini coba saya ya. Oh, jadi di sini seharusnya saya memilih 03 karena saya klik hanya 3, dia muncul kode yang Anda masukkan salah. Jadi kode ini ya, jadi dia tampilan seperti ini karena kita masukkan perintahnya salah ya. Jadi dia ini masuk ke error MSG tadi. Oke, atau coba kita masuk lagi ya. Tas mobil.asm. Kita mau lihat. Oke, delete slash t spasi mobil dot obj, lalu kita enter. Berikutnya kita ketikkan mobil seperti ini, kita enter. Masukkan nama Anskarius Rainbow, enter. Nomor HP, oke, alamat Sapa, berangkat dari Sapa, tujuan Kelapa 5. Tekan F untuk melanjutkan. F lagi. Nah, di sini kita coba 03. Nah, jadi dia jika kita masukkan benar, jadi dia akan muncul Anda menyewa mobil Innova. Jadi kita tadi kan 03, mobil sini yaitu Innova. Jika dengan harganya RP ini, jika dengan supir juga ini harganya. Oke, langsung terima kasih. Oke, jadi sini berhasil. Berikutnya kita mau ke aplikasi pemesanan IndiHome. Oke, kita masuk ke DOSBox. Ini. Oke. Mount C spasi C slash assembly seperti ini, kita enter C, enter. Berikutnya kita masukkan tas spasi IndiHome .asm, lalu enter. Berikutnya telin slash t IndiHome. Oke, IndiHome .obj, enter. Nah, berikutnya kita masukkan IndiHome ini, enter. Masukkan nama, jadi kita masukkan nama Anskarius, oke, Rainbow, enter. Nomor telepon 081, enter. Alamat Sapa, enter. Nah, di sini ada pemesanan, dia muncul tampilan pemesanan IndiHome. Oke, kita diperintahkan untuk memilih ya, masukkan kode ya. Oke, jadi kisah sini masukkan kode 01, kita enter. Nah, Anda memilih IndiHome 10 Mbps. Nah, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Atau kita coba memasukkan perintah yang salah ya, misalnya. Oke, IndiHome. Oke, Anskarius Rainbow. Oke, enter. Nomor telepon, oke, alamat ini. Di sini kita mau coba masukkan perintah yang salah ya, misalnya kita masukkan enter. Nah, jadi dia akan muncul tanda seperti ini, perintah yang kita masukkan salah. Nah, jadi jika benar dia akan muncul seperti tadi, terima kasih. Oke. Nah ini ya. Jadi yang kita pilih benar tadi adalah ini.
yang tadi kita pilih benar tadi ya, 101. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi sampai di sini saja penjelasannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.